Selamat berjumpa kembali. Ya, saya akan mencoba menjelaskan grafik fungsi kuadrat ditinjau dari nilai A dan diskriminan serta pengertian titik ekstrim, nilai minimum, nilai maksimum untuk fungsi kuadrat. Materi ini untuk anak atau siswa SMP kelas 9 semester 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus pembahasan matematika khususnya SMP. Terima kasih sebelumnya untuk semuanya yang sudah menonton dan subscribe. Nah, sekarang kita langsung melihat penjelasannya ya. Silakan ditonton ya. Untuk fungsi kuadrat berikut ya, pada f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, gambar atau kurva parabola dapat dilihat dari kondisi A atau koefisien dari x kuadrat dan nilai diskriminannya. Dari kedua kondisi ini kita bisa membayangkan, bisa sketch grafik yang akan terbentuk seperti apa. Kondisi yang pertama, untuk A lebih besar dari 0 dan diskriminannya lebih besar dari 0 atau positif, maka bentuk grafiknya kita gambar sumbu X dulu ya, kita abaikan dulu sumbu Y yang vertikal. A lebih besar dari 0 berarti grafik terbuka ke atas ya, seperti yang pernah kita lakukan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, sehingga gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya untuk diskriminan lebih besar dari 0 ya, ini untuk menentukan grafik memotong sumbu X di dua tempat, karena diskriminan lebih besar dari 0 pada pelajaran persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda, jadi X1 dan X2. Ini yang dapat kita artikan grafik memotong sumbu X di dua titik berbeda, 1, 2. Nah, jadi ini adalah sketch dari grafik yang akan terbentuk. Nah, ini akan terbukti ketika kita menggambarnya secara detail ya. Kondisi yang kedua, A kurang dari 0 atau negatif, diskriminannya lebih besar dari 0. Kita gambar sumbu X, kemudian A lebih kecil dari 0 berarti grafik terbuka ke bawah. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Tinjauan berikutnya, diskriminannya seperti tadi analog ya, memotong sumbu X di dua titik. Nah, seperti ini sketnya. Kondisi yang ketiga, A-nya lebih besar 0 positif, tetapi diskriminannya sama dengan 0. Bagaimana bentuk grafiknya? Dari garis sumbu X ya, A lebih besar dari 0, grafik terbuka ke atas. Nah, kemungkinannya seperti ini. Sehingga tinjauan yang kedua yang untuk lebih detailnya, diskriminan sama dengan 0 berarti hanya mempunyai satu penyelesaian atau dua akar kembar ya, itu artinya grafik memotong sumbu X di satu tempat ini, atau menyinggung ya, menyinggung itu memotong di satu tempat. Kondisi yang keempat, A
lebih kecil dari 0, diskriminannya sama dengan 0. Dari sumbu X, A lebih kecil dari 0, grafik terbuka ke bawah. Kurang lebih seperti ini. Tinjauan pelengkapnya, diskriminannya sama dengan 0, berarti dia memotong di 1 titik. Nah, tinjauan yang kelima, ya, A lebih besar 0, diskriminannya kurang dari 0. Nah, kita sudah paham, A lebih besar dari 0, terbuka ke atas. Nah, kenapa di atas sumbu X? Ini ditinjau dari diskriminannya. Kalau D kurang dari 0 pada persamaan kuadrat, disimpulkan tidak mempunyai penyelesaian atau akar-akarnya imajiner. Itu dapat diartikan pada grafik fungsi kuadrat, grafiknya tidak memotong sumbu X. Nah, kondisi seperti ini sering disebut dengan definite positif. Jadi grafik di atas sumbu X. Nah, untuk yang keenam, kita tinjau A-nya lebih kecil dari 0, D-nya juga lebih kecil dari 0. Dari sumbu X, analog dengan tadi, A lebih kecil dari 0, grafik terbuka ke bawah. Nah, kenapa dia di bawah sumbu X? Analog dengan tadi, diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak pernah memotong sumbu X. Nah, kondisi seperti ini sebaliknya dari tadi. Kalau tadi di atas, sekarang di bawah sumbu X, maka ini disebut definite negatif. Nah, selanjutnya kita tinjau titik ekstrim, nilai minimum dan nilai maksimum. Pada grafik ini, ya. Nah, grafiknya paling bawah itu adalah diberi tanda titik ini. Dari titik itu grafik tidak akan ke bawah, kembali lagi sehingga dia membentuk seperti parabola. Nah, titik merah ini sering disebut dengan titik ekstrim atau titik balik minimum. Nilainya adalah nilai minimum fungsi. Untuk yang terbuka ke bawah, ya, nah dia tidak akan lebih dari, grafiknya tidak lebih dari titik merah, itu paling atas. Ini disebut titik ekstrim. Karena di atas, maka dia disebut titik balik maksimum. Nah, titik tersebut koordinatnya itu disebut dengan koordinat titik ekstrim dan ditulis XE, YE. Ya, ini kurungnya harus sama, ya. Nah, untuk nilai XE dapat dihitung dari negatif B per 2A. Untuk YE dapat dihitung dari negatif D per 4A. D itu ada B kuadrat, diskriminannya dikurangi 4 kali A kali C. Untuk XE ini sering disebut dengan, kalau kita tarik garis vertikal, maka dari XE ini garis tersebut disebut sumbu simetri. Nah, seperti ini. Dia sumbu simetri membagi grafik menjadi 2 bagian sama persis. Nah, seperti ini. Sedangkan YE itu sering disebut dengan, hasilnya disebut nilai maksimum atau minimum. Tergantung di mana dia letaknya. Kalau di bawah minimum, di atas maksimum. Nah, kita coba dengan contoh, ya. Dari fungsi ini tentukan nilai minimum atau maksimum, kita belum tahu, ya. Terus sumbu simetrinya dan koordinat. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Untuk yang A, dari fungsi tersebut diketahui bahwa nilai A adalah lebih besar dari 0, artinya grafik terbuka ke atas seperti ini. Nah, ada titik paling bawah karena di
titiknya paling bawah yang merah-merah, maka ini disebut nilai minimum. Jadi untuk kasus A, pertanyaan A, kita mencari nilai minimum. Nah, seperti ini ya. YE sama dengan negatif. Nah, ini negatifnya. Negatifnya di luar. Ini enggak ada. Negatif ya, dalam kurung B kuadrat min 4AC. Kita substitusi nilai A, B, dan C diperoleh sebagai berikut. Ini negatif ya, ini dari rumusnya. Ini negatif 6 ya, sudah tahu itu B, nilai koefisien di depan X. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah negatif 4. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 4. Ya, hitungannya seperti ini kan. Yang kuadrat kita kuadratkan, yang kurung kita kali, maka hasilnya negatif 4. Nah, untuk sumbu simetri yang B ya, kita menghitungnya dengan cara negatif B dibagi 2A. Ya, kita substitusi nilainya, diperoleh SE nya adalah 3. Jadi A-nya positif, nah, terus diskriminannya tadi positif, maka gambarnya seperti ini. SE nya adalah di sini ya, 3. Kita tarik garis, ini adalah sumbu simetri. Lanjut untuk pembahasan yang C, koordinat titik ekstrim. Ya, karena tadi sudah kita hitung, maka kita peroleh titik ekstrimnya 3, negatif 4. Jadi yang di depan ini untuk absisnya itu yang SE ya. Nah, yang ordinatnya itu untuk CE. Sudah paham? Kita coba satu soal lagi ya. Nah, mirip pembahasannya seperti tadi ya. A lebih kecil dari 0 ya, A-nya itu di depan ini, sumbu ini kan negatif, berarti lebih kecil dari 0. Maka dia terbuka ke bawah. Nah, titik paling atasnya di sini. Karena mempunyai titik paling atas, tidak bisa naik lagi grafiknya, maka yang dicari adalah nilai maksimum. Nilai maksimum ya, ini rumusnya. Jangan lupa ya, ini bagus sekali. Ada koreksi ya, untuk mengingatkan kita. Negatifnya di luar ya. Negatif 1 kali, ini tidak ada ya. Ini tidak ada. Oke. Negatif 1 dalam kurung B kuadrat ya, kita substitusi nilainya. Nah, dapat kita hitung ya, hasilnya negatif ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 121/20. Nah, untuk sumbu simetri kita substitusi nilai A dan B, kita peroleh SE nya 9/10. Kita peroleh A-nya negatif, diskriminannya positif, berarti gambarnya seperti tadi, scannya seperti ini. Nah, titik SE kurang lebih di sini 9/10. Kita tarik garis, ini sumbu simetrinya. Ini adalah gambaran grafiknya. Jawaban yang C ya, ini sumbu simetri yang merah. Yang C koordinatnya tadi sudah dihitung, ketemu YE nya ini 121/20 ya. Kita tinggal tulis ya, 9/10,121/20. Ingat ya, di sini kita biarkan bentuk pecahan, jangan desimal, nanti rancu dengan tanda koma untuk koordinat. Ya, bagaimana? Semoga bisa dipahami. Nah, untuk pemahaman ini coba
dikerjakan 2 soal ini. Semoga dapat mengerjakannya, dan untuk cross check jawaban bisa nanti dituliskan di komentar YouTube ini ya, kita diskusi. Nah, bagi praktisi pendidikan kalau berkenan ingin memiliki PowerPoint masternya, silakan komentar, nanti saya kirim ke emailnya ya. Saya senang sekali saya bisa membagikan apa yang saya miliki, dan kalau ada koreksi kami tunggu ya, supaya baik penyajiannya, materinya, sehingga banyak anak-anak yang dapat terbantu memahami materi ini. Semoga pendidikan matematika di Indonesia semakin baik ya. Saya tunggu, saya senang untuk berbagi ilmu. Nah, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton dan sudah subscribe. Mari saya mengundang ikuti terus materi selanjutnya ya, yang tetap ditayangkan di channel ini, Bambang FD. Terima kasih untuk semuanya. Salam edukasi.